Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yulangi jolo belah madodo seding ibu-ibu padahal kemana tawana bepah. Yang jawab salam saya yang sedang sakit semoga segera Allah sembuhkan, amin. Yang lagi ada masalahnya semoga segera diberikan jalan keluar, amin. Yang banyak cicilannya semoga segera dilunaskan, amin. Biasanya romalasi maka menge cicilan nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Isya berjamaah seluruh pengurus Masjid Nurul Hidayah Surai, wabil khusus seluruh tim armada safari salat berjamaah tasbih Kabupaten Wajo. Saya doakan mudah-mudahan kita semua insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan kali ini sengadina kalimat alhamdulillah. Kenapa kita diharuskan selalu membaca alhamdulillah? Karena ada satu pesan ulama ahli tasawuf. Maka dewi tu pandritewe loko gamitei aga pasilengangi ata maraja sukru si bawa ata makura sukru. Maka dewi tu pandritewe itabawan ni aga kalimat tulina pakoling, asalkan dia selalu mengulangi kalimat alhamdulillah. Pokoknya tudangi alhamdulillah, jokke mas safari alhamdulillah, manre bepa alhamdulillah, dek gaga tawana bepa alhamdulillah. Ya nana kanda iya pak dega bepa ko. Maka ada mana ibu-ibu pacarawe. Tapi mega bepa na pasedaka Ustaz Wahyu. Pokoknya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, asalkan kita selalu membaca alhamdulillah nyamat togi ya regade nama nyamang, yang penting itu datangnya dari Allah. Maka kata ulama tasawuf, itu adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakolin ya roh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya bisa hadir di tengah-tengah kita bersama dengan tasbih Kabupaten Wajo. Kurang lebih 10 hari yang lalu saya bersama dengan tasbih Kabupaten Pindrang di Marawi. Dan saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nolek apa napaki meta angka Ustaz Magareta Fapadaya. Dan ini pertama kali mungkin saya memberikan pengajian di Masjid Nurul Hidayah. Jadi biarkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian, karena saya ini sebenarnya tinggal mengajar di Kolaka. Pulang ke sini karena ada kegiatan dan ada hajat. Saya di Kolaka Bapak Ibu sekalian, ditugaskan dari Sengkan di Kolaka. Saya di Kolaka menjadi seorang kapolsek. Jadi Faceramata Uni itu kapolsek di Kolaka 8 bulan Bapak Ibu sekalian. Arwaka ulang mapamula Juni 2024 sampai Februari 2025 saya ditugaskan jadi kapolsek di Kolaka. Lalu pakai minta bu kapolsek macerama tasbih. Napa tak kapan? Baru sambo? Ya, apa itu kapolsek? Kalolo Polisengkang.
Sorry ya. Ya, tapi mega metode masa ke polisi, Pak Budi polisi memang. Tapi pernah memang pengaji saya ditawari jadi polisi langsung perwira. Pamakanya polisi Pak Kafalatosi ke Ustaz. Ya, langsung. Tapi saya tolak awalnya. Kenapa? Karena saya ditawari menjadi polisi tidur. Jadi HP Sony nasa melopo-lopo ke Ustaz. Lamba-lamba atau koi di leu. Kemarin Bapak Ibu sekalian, Februari 2025, saya mendapat SK pelantikan dari Presiden Prabowo Subianto, lompat langsung menjadi Kapolri. Ya, nah patah tumita Kapolsek menjadi Kapolri. Dena Kapolres, Dena Kapolda langsung Kapolri. Ya, bersamaan dengan Bupati kita Fuad Rosman, saya dilantik menjadi Kapolri Februari 2025. Apa itu Kapolri? Kalolo pelik riolo. Jadi dapat ke pakana beneko. Patut nasi kita kalolo. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk. Di dalam kitab ulama salaf, Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal pernah suatu ketika didatangi oleh sahabat yang bernama Khalid bin Madan. Sahabat yang bernama Khalid bin Madan ini, dia datang kepada Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az, kamu itu kan adalah sahabat yang dekat dengan Nabi. Kamu adalah sahabat ngarappe ko si bawa Nabi tak. Peletu kan ngigire ko iya langsung. Aga kira-kira nasihat Nabi tak yang pernah Nabi sampaikan kepada kamu, wahai Mu'az bin Jabal. Apa kata Mu'az? Wahai Khalid, sebenarnya saya tidak bisa cerita nasabah nareko cerita Nabi tak wangi rasi Nabi tak tetiswe mataku. Tapi nasabah ye apa gurana Nabi tak ilmu riwayat hadis yang disampaikan oleh Nabi, saya tidak mau berhenti di saya, maka saya akan sampaikan ke kamu walaupun saya menangis menceritakan pesan Nabi kepada saya sebelum Nabi wafat. Kata Khalid, ceritakan apa lek? Apa yang Nabi pesankan kepada kamu? Kata Mu'az bin Jabal, wahai Khalid, angka nangka sewawatu nopi kana bitta. Ketika Nabi memanggil saya untuk naik onta bersama-sama. Waktu saya mau naik onta, makanya Nabi tak endre no komondri. Si bawa ki joka-joka, saya ingin memberikan pelajaran kepada kamu. Ketika Mu'az naik di belakang Nabi, naik di atas unta, Nabi kemudian memerintahkan unta untuk berjalan. Sementara unta berjalan, Nabi melihat langit. Natangai Nabi talangi aga nasa Nabi tak, wahai Mu'az, pahangi sebelumnya nafancaji fungala ta'ala langit dengan bumi, Allah lebih dulu telah menciptakan 7 malaikat yang bertugas menjaga 7 pintu langit. Sebelumnya pancaji fungala ta'ala langit nenia linoe, Allah lebih dulu menciptakan 7 malaikat yang bertugas menjaga 7 pintu langit, dan amalan manusia tidak akan sampai kepada Allah sebelum sampai melewati 7 langit yang dijaga oleh 7 para malaikat. Kata Mu'az, ya Rasul, apakah ke-7 pintu itu? Kata Rasulullah, wahai Mu'az, ada seorang malaikat yang bernama malaikat Al-Hafazah. Ini mungkin baru kita dengar Bapak Ibu sekalian. Malaikat Hafazah itu saya buka dalam kitab zikir. Malaikat Hafazah ini tugasnya ini secara khusus memberikan atau mencatat amal-amal kebaikan. Pokoknya sininna jama-jama kasita alina catai. Kita kan selama ini cuma mendengar rakib. Ibu, agak tugasnya malaikat rakib mencabut mencatat amal baik.
Kalau atik itu mencatat amal buruk di sebelah kiri, jadi angkat tuh malaikat wali-wali kanan kiri. Tapi ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah namanya malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah ini alena mapeletu ripu Allah Ta'ala untuk menyampaikan amalan kebaikan kita. Ia buat tugasnya. Nah, kalau ada orang amal kebaikannya baik, maka insya Allah malaikat hafadzah itu bisa langsung bertemu kepada Allah. Maka ini Mu'az bin Jabal, ya Rasul, ceritakan kak, ada tugasnya yaitu malaikat. Kenapa disuruh oleh Allah menjaga 7 pintu langit untuk menyaring amal soleh manusia? Maka Rasul menceritakan, suatu ketika malaikat hafadzah ini membawa amalan seorang hamba yang rajin sholat, mati nulu ma puasa, mati nulu haji, mati nulu ma sedekah, mati nulu ma safari, pokoknya mati nulu. Ketika sampai di pintu pertama, hafadzah menyampaikan kepada malaikat yang menjaga pintu pertama, wahai malaikat, angka utiwira kita amalakna atanna pungala ta'ala mati nulu mas sempajang jamaah safari tasbih sholat berjamaah Kabupaten Wajo, pokoknya macahaya amalakna ondrong egana apalanna. Seketika malaikat di pintu pertama naparisa yero kita amalae napalakatanni mataru na dempo ke pema hafazah agar asa malaikat pintu pertama falesu ye pema kita amalakna atanna pungala ta'ala na inapa lepakan lita panah, lepakan lita panah atanna pungala ta'ala yang punya ini kitab amal. Kata hafazah, kenapa bisa wahai malaikat? Egana amalakna, egana sidekana, egana amalanna. Kenapa bisa? Agana sa malaikat pintu pertama tidak bisa dia lewati. Kenapa? Karena pintu ini adalah pintu sahibul ghibah, pintu ghibah, pintu gosip, pintu menceritakan kejelekan orang. Ia atanna pungala ta'ala mega sempajanna, mega puasana, mega sekana, tapi detuna pada timuna cerita padanna rupa tahu. Ibu, oh ibu, kira-kira biasa kima gosip? Baik. Jujurlah, sedih kok jamaah tasbih jujur. Pintu pertama Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa dilewati amal kita kalau pemilik amalnya itu sohibul ghibah. Aga ya sohibul ghibah, sahabat apa gosipe, andalan apa gosipe. Makanya Bapak Ibu sekalian, hikmah pertama jika amalan kita ingin disaring oleh malaikat hafadzah supaya bisa sampai kepada Allah, pintu pertamanya jangan pernah melakukan gosip atau ghibah. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma gini, ibu, oh ibu, era gosip pak identik dengan ibu-ibu, tapi kamu tuh burane. Cuma era ibu-ibu, koma gosipi, pede bicuk suarana, pede makasih gosipnya. Ya kau capun suarana agana menikedo, kau tania matanna, timun namanya, kau dina monyo sulah matanna. Asalan kafa balukajul lalu aina aja no. Ya, ibu agak je situngan na nyaman itu magosip. Ibu, agak je nyaman na koto magosip. Maka boleh telefonnya magosip. Agak je nyaman na magosip. Ke jamaah ko kolaka itanai. Pak Wisa Pak gosip, alena ketua Persatuan Gosip Indonesia Sulawesi Tenggara. Utanai mengaji, agak zaman nama gosip. Wah, ustaz ye pada mematin rokok kofura kama gosip. Maka rakab lah satu ye pada mematin rokok kofura kama gosip. Ibu-ibu dengar, siapa yang selalu menceritakan kejelekan orang, maka sininna apalatta lete mana ngerito engkau dicerita. Bahkan kau capuni apalata, capuni kebaikata, sininna dosata, sininna dosana yang tu icaritewe, lete mana idi mana tanggungi dosana to engkewi icarita. Tapi maresa pak kami tu makun rena sagurta, maka de gurta angka mema tu makun rei, totona memang ijajah pak gosip.
kami tu guruta Jokowi ya sadya masila to maka dewi guruta dua tu tandrana makundre pagosip. Pertama ko angka makundre manifi timunda pagosip itu coba re talawa mana gimana pokoknya guruta maka daya memang tidak semua tapi kebanyakan. Apalagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, saya sampaikan Pak, ini penting. Ia matukin kemana HP, kemana Facebook, kemana Instagram, kemana TikTok. Ia matukin angka yasang gosip digital. Aga yasar gosip digital, tania timun nama bicara, tania timun nama nena, tetapi limanna dek na paja maketi. Pokoknya ko masalah kedo bali bolana, dia aja nak bicara, nah alam ni HP na WA bali bolana. PP posisi mita ga bajuna bali bolewe kirui tengare mono na jai tania timun na mabicara limana dena pada magosip aga makati. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak sekarang perempuan-perempuan yang lebih banyak aktif di Facebook daripada di dunia nyata. Ondro egana makuke eriolo wisange nareko angka makundre puber umur 16 tahun puber nih riolo emaku ke makundre wita pak siaga fi umurun anak puber anak pulo na tahun nape puber makin awal sama pak kau bayangkan biasa kan selani subuh-subuh tomoto masa pada penin biasa uka Facebook kok wita makan niga simak komen angka mana lalu berandaku foto nenek-nenek mafute mana gemona mengupload foto gelung guluna mengisi nasang alena na dega isinya aga nasang assalamualaikum guys semangat pagi salam monetisasi salam FYP salam FB Pro. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya. Pintu pertama yang dikatakan oleh Nabi, pintu ini dijaga oleh malaikat yang namanya sohibul gibah, malaikat yang menyari yang namanya gibah atau bicara mondri Bapak Ibu sekalian. Makanya gini Bapak Ibu sekalian, angka di hadisnya Nabi tak maka dewi Nabi tak ko hadisnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir nigi matapari fungala ta'ala nasri mondrin na fungala ta'ala fal yakul khairan aw liyasmut, hendaknya ia berkata baik atau diam. Ini semua garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah naraka pamasi pungala ta'ala papenyaman na pungala ta'ala 10 kata lutong bon rumah pesantren kuasa dia mapamula KTK sampai selesai mahat. Nah dalam bahasa Arab kalau Nabi menggunakan kata liyasmut, dua kata bahasa Arab yang berarti diam. Pertama ada namanya somata, yang kedua ada namanya sakata. Yaitu si Nabi tak maka liyasmut menggunakan kata somata. Dera ke Nabi tak liyaskut tidak menggunakan kata sakata. Aga pasilengangi, yero pasilengangi. Liyasmut itu adalah diam, yang diam itu tania bawa tanya bawa timun nama mamako, tetapi atina mace to mamako kosamata tania bawa timun nama mamako tetapi atina mamako to yeto si sakata timun na bawa mamako tapi agana sengatina agatomi ko agatomi ko jokka kebeting celok mana mimu pake ningar si ulawa mindreng agatomi iko tego si mon romalo di maji agatomi iko. Makanya Nabi memberikan hadis, memberikan kata somata, artinya tania bawal timum mamako atim mamako toh. Makanya wajar kalau Nabi kode gaga anu maka siwa demu pau amakori timumu amakori atimmu nare kode gaga anu maka siwa demu pau. Dena kalau Nabi taliaskut artinya amakko timumu tapi atimmu dinambeko. Itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Nah pintu pertama adalah sohibul gibah, pintunya orangnya suka menceritakan kejelekan orang lain. Nah pintu kedua, ketika malaikat hafadha
suatu waktu membawa lagi amalan kebaikan seorang hamba. Dia telah melewati pintu pertama dan sampailah di pintu kedua. Apa pintu kedua? Kata malaikat, wahai hamba, amalannya hamba Allah, amalannya atanna fungala ta'ala palesui, lepakan di atanna fungala ta'ala. Masih lagi hamba agak jasalan daya. Nah lulus nih, dia nak gosip, dia nak cerita mondri, tapi agak kesalahannya. Maka dia malaikat, saya adalah sohibul fakhr. Apa itu? Ia atanna fungala ta'ala. Mis semua. Magi nama tinulu mas sempajang, magi nama tinulu mas sedekah, magi nama tinulu mas gosip, magi apa? Magi nama tinulu mas sakap, magi nama tinulu mas berjama. Nasaba melo iasa pas sempajang, melo iasa pas sikri, melo iasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yemina pego pakai siang, nasaba melo mi yaceng. Kalau ada orang beribadah Bapak Ibu sekalian, tetapi niatnya hanya untuk dilihat oleh orang lain, maka dia tidak akan lewat dari pintu kedua. Apa itu? Pintu riyah. Yana tu maka Dewi Punggala Ta'ala kau kurangi fawailul lil musallin. Macilaka atau pegoi sempajange. Dilanjutkan di ayat-ayat setelahnya, alladzina humiraun. To pegoi sempajange nasabab melo ita makasing. Melo irita maka dapat sempajak, melo irita maka dapat berjama, benengnya angka puji wipet yang maka sini sempajana. Paka mito aja mako ketemu tak mana asal dega gamita yero patihana di sama kada setengah meni ayat kapan baca. Ya, ia ko angka mite tawe kafe itu patihana baca. Di sama kada malampi-lampi apa pengupuna ye. Padahal patih wit na ulang wit kafe itu magi angka mite. Ya, magi na sedekah nasaba angka mitai. Ini dalam ulama tasawuf Bapak Ibu sekalian, amalan yang diniatkan karena untuk dilihat orang lain, maka dia tidak akan lewat di pintu kedua Bapak Ibu sekalian. Nah pintu ketiga, hafazah naik untuk melewati pintu kedua sampai ke pintu ketiga, maka Dewi Malaikat, wahai hafazah, falesu pema yewe amalana atanna Punggala Ta'ala. Maka Dewi hafazah kenapa dikasih pula yang malaikat? Nah yewe amalana lulus nih, sudah melewati pintu ghibah, sudah melewati pintu riya, dan sekarang agak kesalahannya. Maka Dewi malaikat, kesalahannya ini hamba Allah nasaba angke ture lebona tanewe. Dia diberikan kelebihan harta oleh Allah, dia diberikan nikmat ibadah oleh Allah, tetapi agak napigau tulik nase alena mariase nania napakariawai padanna rupa tahu. Mega tumaku ke Pak, napa seminggu mak guru agama nasa ni kapere. Mega tumaku ke to nape mak guru agama to nape matuntu pak disengeng nasa ni alina nabi. Mega tumaku ke Furaka biasa ma pengewang. Ya. Kemani guru tamilula amri na cerita. Maku ke megalada ya rumahku ke anak-anak dena matapa ya rumah kada ko ibaca ngapati hato mate letui. Orang-orang yang bilang tidak sampai adalah orang-orang yang baru belajar agama, dan ini yang banyak menyalahkan. Asal tabe, saya tidak ada maksud menyinggung tentang kesunahan. Tapi mega maku ketemu taki manang angka anak-anak napa seminggu mak guru agama menre-enre nusularana melampe-lampe ni janggona agi-aga na figo to mate salamanang di tanah makareteka ko pondok di pondok pesantren kilat nika gurumu andre guru ta Profesor Dr. K. Haji Muhammad Google nika gurumu Syekh K. Haji Muhammad YouTube mega maku ke. Kenapa? Karena adanya kesombongan, baru saat tahu satu huruf dia sudah seakan-akan tahu semuanya. Hati-hati tomotaki mana, asalkan ada orang sombong hidup di muka bumi ini, amalanmu tidak akan melewati pintu ketiga. Kenapa? Karena pintu ketiga adalah pintu kesombongan. Agaknya yasang maboro tomotaki mana
Ini saya buka dalam ilmu tasawuf, Andre Gurta Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menjelaskan, ya sange takaburo tanniya ritimun natawe, tapi ya sange takaburo agi monro ku atina tawe. Nah sabab mega to takaburo, banyak orang sombong, mulutnya sombong, hatinya tidak. Tapi ada juga orang sombong, hatinya sombong, mulutnya tidak. Tapi sombong yang asli menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, ya sange to takaburo to boro nareko atil nama boro namo atimun nade nama boro. Tabe aja kamana kue degaga misalnya tina tawe Pak Bu. Memang malolo umuruku, tapi angka kasih cedek barakat na guru tak. Angka amana cedek ku atita makada agatomi roh. Agatomi je ya roh. Na fagawe honor mi. Idi PNS ki. Agatomi roh kasih paseri-seri mi. Agatomi kasih ya roh. Ya, fa puluh-puluh mi agatosi ya roh. Tabe tomotaki manang. Wadi jadi to de gaga agagan nariono na pungalatala, tapi bisa melewati pintu kesombongan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dia sombongkan. Makanya itu ya sangat takabur tanniya irita ko umuruna tawe, tapi dilihat dari hatinya. Kalau ada orang hatinya selalu berkata agatomi roh, tapi timurna terima keda ade dapat ke Pak Haji di saja ya. Ya aja nak kona mundri tu dah. Tapi agak nak sangatina agak tu media tu dah yolo iya aji kak iya pejabat kak iya tosogi kak. Kapan itu terjadi Bapak Ibu sekalian? Maka kita, amalan kita tidak akan melewati pintu ketiga, karena pintu ketiga adalah pintu kesombongan. Ibu, oh ibu, terutama ini ibu-ibu sekalian, mengala ada ia maku ke pengaruh media sosial. Banyak sekarang perempuan-perempuan mengumbar kecantikannya di media sosial. Megalada makuke makunre na umbari tapana cantikna di TikTok, di Instagram, di mana. Ibu-ibu, yemi tong mau cantik mana? Karena ada yang bantu kamu namanya dempul. Agak sana bu ya. Pakai agak sana ero. Dempul di? Hah? Ero biasa dipakai nama di kemah putih. Racikan. Anggotanya berdaya agak sana. Skincare. Wah, pakai skincare iko mondri. Ibu yemi tu tertolong mana kamu cantik bona sebangka skincare, tapi upasek ye. Ibu-ibu yang pakai skincare upaseki sebagai anak, sebagai silesurang, ya roko pakai ki bedak aja na tak bawa ya bedak. Ala tu ya alota. Megala ada maku ke makun de futin ta panas sendiri tama pandu Allah arang cakonna. Ini kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin maulid di Kolaka. Angka nenek tama masjid ero masjid unroy, masjid di atas laut ditimbung macerama kakar wani. Nah iro penerangan na masjid tidak terlalu terang. Nah sebab masjid kampung tapi marwa tahu macawe boleh tambangnya antam sisana macerama ka angka mana nenek tama mak bolong marok bolong serba bolong tapana mafute papada kapure mafute tapana mabolong ibona sisana na pasulimanna mabotoh maka raka Muhammad papada mereka cica irita. Jadi iro pasaki ibu-ibu sekalian iya kuma berdaki alamaning watakaleta aja tak bawang biasa kita tertipu. Ibu-ibu sekalian, Anda tertolong kenapa ada sekarang namanya skincare. Jangan pernah sombong karena kamu pakai skincare. Walaupun skincare bagaimana mahalnya kau pakai, walaupun kau pakai skincare RK Glow, Ratu Glow, SS Glow, MH Glow, Daviana Skincare, Crash Beauty, Wardah, Just Skin, Glad to Glow, Scarlett, Skin TV. Walaupun itu kau pakai semua kalasi,
Wajahmu cantik tapi kau jelek di hadapan Allah. Kenapa? Hatimu sombong. Kenapa saya tahu nama-nama skincare? Karena saya pernah pakai skincare. Walaupun tidak putih, yang penting manis. Produk gagal ini karena skincare palsu dipakai. Bapak ibu sekalian, nah ini pintu ketiga adalah pintu kesombongan. Nah kita lanjut, sudah mau masuk isya. Pintu keempat yang dilewati oleh malaikat hafazah ketika ingin naik ke pintu terakhir, membawa dan melewati 3 pintu yang pertama sampai ke pintu keempat, dia membawa amalan hamba Allah yang terang. Ketika sampai di sana, malaikat mengatakan, ya hafazah, apa yang kau bawa? Kata hafazah, saya membawa amalan hamba Allah. Hamba Allah ini ahli ibadah, cahayanya menyinari dunia. Tapi apa kata malaikat? Palesu Eropa mengamalakna atanna pung Allah Ta'ala nainapa lepakan di pemerintah panah. Kaki hafazah. Kenapa bisa? Amalan ini sudah melewati syarat tidak ghibah, sudah melewati syarat tidak riya, sudah melewati syarat tidak sombong. Apa kesalahannya? Kata malaikat, hamba yang engkau bawakan amalan ini adalah hamba Allah, nafoji puji alewe, hamba yang suka memuji dirinya sendiri, hamba yang suka mengangkat dirinya sendiri, hamba yang suka memuji dirinya sendiri. Kata malaikat, Allah benci kepada orang yang selalu mengangkat dirinya sendiri, nafoji puji-puji alena. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian, 4 pintu tadi ini mungkin agak keras kita dengar. Kenapa? Karena ini memang pandangan ulama hakikat tasawuf. Kenapa kita tidak dianjurkan puji ale Bapak Ibu sekalian? Menurut ulama tasawuf, degaga wedding ifuji sangadinna fung Allah Ta'ala. Makanya ayat kedua dalam surah Al-Fatihah, Allah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya setelah cukuplah pujian, nih kami wedding ifuji fung Allah Ta'ala nih. Kalau ada orang yang memuji dirinya, angkatona puji alena, maka bisa dikatakan dalam pandangan ulama tasawuf, dia adalah orang yang mau menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dena wajiki maraja puji ale Bapak Ibu sekalian. Tapi beda Pak, beda dalam konsep dunia. Maka itu guru tak ada bohong beleh yang dihalalkan oleh Allah. Kata Nabi, ada bohong yang dihalalkan oleh Allah. Apa itu? Membohongi seseorang supaya hatinya senang, membohongi istri supaya hatinya senang, supaya dia itu bisa semangat dalam melayani suaminya. Ya kau beneta Pak, dia magaga ibelai. Kasus ini saya dapat ketika setelah menikah. Ero biasa makadaka maganya itu ibelai makunri ya kok keru cilana makadaki keru. Ternyata namo maga keru na dito na wadi ke makada keru. Alina famitai. Makanya tu makada guruta iro makunre Bapak Ibu sekalian, apa sifatnya? Pertama, angka sifatnya masifat arung. Yang kedua, masifat tosogi. Yang ketiga, masifat anak-anak. Keempat ini mau maaf, masifat papada sifatnya asue. Magina makunre masifat papada arunge nafoji ganti-ganti. Dia merigagi ropa. Selamat tanya ini puji aleta. Ya kulaken na puji bene. We dia marigaga. Pero makun repa asalat tafuji moi aga na lamana ki. Dia tamatap pa coba ni. Ero dia pada bene no. Pafirasa niya Tapi jangan kelewatan Pak. Akan pernah terjadi Kulu Timur. Angka bene melo jok kebuting Namanya perempuan selalu menanyakan cantik mu kagak kulaken na. Ketika mau pergi pengantin, nah pada laki na Bapak, coba kita lihat Pak, apakah saya cantik Pak? Agak selakin na Mama, beribu bintang di langit hanya satu yang bersinar. Begitu banyak lampu di Luhut Timur, hanya satu bersinar. Angkau lampu itu di negara cantik kok joka kebutingnya. Agak nasa benina dewa Pak. Coba nilai saya dari satu-satu, nilai saya sedikit-sedikit. Kalau dilihat dari muka saya Pak, seperti berapa tahun umur saya? Mama, kalau saya lihat mukamu, sepertinya mukamu ini kayak anak umur 18 tahun. Merenung bunina. Kalau dilihat rambut saya Pak, bagaimana umur saya? Kalau dilihat dari rambutmu Mama,
kamu seperti anak muda umur 19 tahun. Pedemenri Allah na benena. Kalau badan saya Pak bagaimana? Kalau badan kamu Mama dilihat seperti anak ABG umurnya 20 tahun. Pedemenri Allah na. Kalau keseluruhan Pak bagaimana? Jumlahnya berapa? Jumlahnya siaga 18 tambah 19 tambah 20 siaga ya 58 tahun betul nambah cuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah yang dilarang oleh Allah adalah sifat yang suka memuji diri sendiri. Kita persingkat. Yang kelima, pintu setelah malaikat hafaz melewati pintu keempat, pintu ujub, adalah ada yang namanya pintu kelima. Ketika malaikat hafaz membawa amal soleh, dia memberikan pernyataan, wahai malaikat, ini adalah amalan hamba Allah yang paling baik, ini adalah amalan hamba Allah yang paling bersinar, maka wahai malaikat, tolong terima supaya saya bisa sampai ke pintu ketujuh. Malaikat pintu kelima berkata, wahai hafazah, paling supaya yewe amalan na atanna fungala ta'ala na inapa lepakan kota panah, maka dia hafaz menengka ay kasih salah na kasih. Nah sudah tidak sombong, tidak ria, tidak suka gosip, tidak suka puji diri. Apa kesalahannya? Apa kata malaikat? Aku adalah malaikat sohibul hasad. Aku adalah malaikat yang bisa mengetahui iri dengkinya seseorang. Ini hamba Allah pas sempayang memang, pas sekam memang, mati nulu mabere jama, mati nulu mas safari, tapi angka cedek kuatinna aga. Nafoji pet di atie, nafoji iriwi daripada narupa tahu dan suka dengki kepada sesama manusia. Saya pernah tanya guru tak pernah nasar Bapak Ibu, ageje magir pungala ta'ala nalaki sifat iri. Ternyata menurut guru tak Bapak Ibu sekalian, orang yang iri adalah orang yang tidak menerima takdir Allah. Age yaseng, iro dale Bapak Ibu sekalian, pura mana ipat tentu. Iro dalle pura ripat tentu. Masalahnya banyak orang menilai gaji itu adalah rezeki yang besar. Tidak. Nah sebab mega tahu to mataki manang, mega tahu malopo gajinna, tapi belum tentu dalle nah lebih mega daripada 40-40-nya. Ada kepala dinas gajinya 20 juta, tapi belum tentu rezekinya lebih banyak daripada pegawainya yang masih honor. Kenapa kita biasa iri kepada orang? Nah sabab dalena tahu tuli bilang papinya mana tahu tuli iri tamata. Maka ulama memberikan penjelasan, nareko de melo iri hatimu tidak mau iri, hatimu tidak mau dengki. Jangan pernah kau lihat kenikmatan orang lain, yakini ku hatimu maka dah sinine dalee totoe agewe mana angka mana atau rokna dan kumakuemi kasih daleko makuemi totoko makuemi memang kasih totoku dena pada dale na pada narupa tahu taman waktu ini ya. Kita persingkat. Pintu keenam adalah malaikat memberikan pernyataan, saya adalah sohibur rahmah. Apa itu sohibur rahmah? Maka dia malaikat ajak mupalaloi atanna pungala ta'ala mati dulu mas sempajang, tetapi mati nulu jampangi tapi makutu jampangi pada narupa tahu. Mega tu tahu Pak Bu meleperu kebali bolana malasa dina jampangi, angka bali bolana makil dina jampangi. Kongka pas sempadan nama leperu, maka itu juga ditolak amalannya oleh malaikat sohibur rahmah. Dan terakhir adalah malaikat sohibul zikir. Apa itu? Malaikat yang menolak amalan manusia. Siapa yang melakukan amal, siapa yang melakukan kebaikan tapi agan yaknah melo iruntu jabatan onra matanri risesena pungala ta'ala. Kenapa? Malaikat memberikan penjelasan, ya kumakasuyako, niatkan karena Allah, jangan pernah meniatkan karena ketinggian derajat. Taruh di pungala ta'ala maka ko narekonakan pungala ta'ala namusid dilino majajari ko, maka engkau tetap terangkat. Tapi kalau kamu mengangkat dirimu sendiri, Allah mau meruntuhkanmu, maka kamu juga akan runtuh. Kenapa? Karena Allah yang memiliki ketinggian derajat.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah merahmati kita, Allah memudahkan urusan kita, dan amalan-amalan kita insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya tutup dengan satu pantun: buah naga, buah kedondong, buah kelapa, buah apel, itulah nama-nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.